Hari ini saya rindu untuk sharing kembali kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Yang saya yakini dan percaya bahwa firman Tuhan ini pasti menguatkan dan selalu baru dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya doa. Mungkin kita sudah sering mengetahui doa ini merupakan hal yang tidak bisa terlepas bagi setiap kehidupan orang percaya. Bahkan kita ketahui bersama bahwa doa ini mampu menerobos pintu-pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup ini bisa kita katakan sebagai suatu keberhasilan yang tidak tercapai atau tidak mengalami keberhasilan. Tetapi ada satu cerita kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab yang membuktikan bahwa doa itu mampu menerobos pintu-pintu yang tertutup. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28 yang akan kita pelajari bersama, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa. Orangnya sederhana, seorang ibu rumah tangga, namun dia memiliki tindakan yang hebat. Namanya Hana. Hana merupakan seorang ibu, tapi tidak memiliki seorang anak. Keinginan besar Hana, yaitu dia ingin memiliki seorang anak. Tetapi sangat disayangkan firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Dan dari tahun ke tahun ketika Hana mau pergi untuk berdoa kepada Tuhan, Penina, istri kedua dari suaminya, itu selalu menyakiti hati Hana, sehingga dia memiliki suatu kepedihan yang sangat mendalam oleh karena dia tidak memiliki anak untuk suaminya. Pada suatu ketika dia pergi berdoa kepada Tuhan, dia sampai bernasar kepada Tuhan bahwa anak itu akan dipersembahkan kembali untuk Tuhan. Bahkan ketika Tuhan telah menjawab doanya, di situ Hana mengatakan di ayat yang ke-27 dan ayat ke-28, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mungkin kalau kita melihat secara sekilas, memang seperti kita juga, kita memiliki suatu keinginan yang besar kepada Tuhan. Kita memiliki kerinduan, harapan, sehingga kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Mungkin sama dengan yang dialami oleh Hana. Ketika dia ingin memiliki seorang anak, dia memintanya kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik dari kehidupan Hana secara pribadi, yang harusnya juga kita miliki. Ternyata doa-doa Hana ini adalah doa yang menerobos. Doa yang menerobos ini bukan sekedar doa yang biasa-biasa saja tentunya. Bukan sekedar kita meminta, kita mengatakan, menyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Memang doa yang kita ketahui adalah doa yang mampu menerobos ketika kita dengan yakin, percaya kalau Tuhan bisa menjawab. Dan kita ketahui Tuhan pasti menjawab. Tetapi doa yang kita berikan kepada Tuhan ternyata lebih daripada itu yang Tuhan inginkan. Ada satu hal yang menarik dari kehidupan Hana, sehingga doa-doa Hana ini doa yang mampu menerobos apa yang sudah Tuhan tetapkan. Sebelumnya yang kita ketahui Tuhan yang menutup kandungan Hana, kini terbuka dan Tuhan memberikan dia seorang anak. Dari tahun ke tahun, mungkin kita tidak dapat mengukur waktunya. Hana hanya meminta seorang anak, tetapi kemudian dia berjanji untuk menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. Kita bisa mengambil satu pelajaran di situ. Ternyata bagaimana kita bisa membuat doa yang menerobos bukan karena kata-katanya. Hana hanya meminta anak dari tahun ke tahun kepada Tuhan. Dia tidak meminta hal-hal yang lain. Bisa saja sebagai manusia, dia akan tawar hati dari tahun ke tahun, hari lepas hari, kelihatannya tidak bisa terjawab oleh Tuhan. Tetapi dia tidak jenuh-jenuh untuk meminta kepada Tuhan. Dan doa Hana mampu menerobos pintu yang tertutup, ternyata timbul dari kehidupannya secara pribadi. Hal yang pertama, doa Hana itu bisa menerobos, yaitu hal yang pertama, dia memiliki penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan mencatat dari tahun ke tahun, dia pergi beribadah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke
19 di situ dicatat, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ternyata mereka memiliki suatu rutinitas yang luar biasa. Setiap paginya mereka bangun dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan, menandakan bahwa mereka tahu akan hidupnya dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan, tetapi yang mau Tuhan lihat lebih dahulu, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di situ yang Tuhan lihat hati, jiwa, roh kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan, Dia sudah tahu terlebih dahulu apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Hari lepas hari Dia meminta terus kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi yang membuat Tuhan tertarik kepadanya, Dia memiliki penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Sehingga ketika Dia berdoa kepada Tuhan, bukan hanya sekedar Dia meminta apa yang menjadi keinginannya, tetapi justru ketika Dia meminta, Dia pun mempersembahkannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya daripada itu dikatakan doa Hana mampu menerobos pintu yang tertutup, karena dia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan sesuatu yang sangat berharga sekalipun. Di ayat yang 11 membuktikan ketika Hana berkata kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Sesuatu yang sangat berharga yang diminta Hana, itu pun dia persembahkan untuk Tuhan. Makanya daripada itu, hal yang pertama kenapa doa Hana ini mampu menerobos pintu yang tertutup, karena dia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia mempunyai penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Dan hal yang kedua saudaraku, tidak hanya dia menyerahkan diri totalitas kepada Tuhan. Kita ketahui bersama firman Tuhan telah mencatat bahwa dari tahun ke tahun, bahkan setiap pagi pun mereka bangun dan sujud menyembah kepada Tuhan. Hal yang kedua yaitu apa? Dia memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dia tetap terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Hatinya yang sangat pedih oleh karena dia tidak mendapatkan seorang anak, itu tidak memudarkan imannya kepada Tuhan. Itu tidak membuat ibadahnya dengan Tuhan semakin merosot. Tetapi Hana mengetahui benar bahwa dia akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Sehingga imannya yang membuat dia semakin yakin bahwa ketika dia memelihara ibadahnya dengan Tuhan, dia tetap terus membangun hubungannya dengan Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa-doanya. Dan itu terbukti dengan jelas. Di ayat yang 19b justru dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Sehingga jawaban Tuhan itu pun terkabulkan kepada Hana. Nah saudaraku, kita ketahui bersama bahwa ibadah adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dan kita ketahui ibadah berguna untuk segala hal, mengandung janji. Hana berhasil memelihara janji tersebut. Hana berhasil memelihara ibadahnya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengingat Hana dan Tuhan mengabulkan setiap permintaannya. Dan Hana tahu akan hal itu. Dia meyakini meskipun hatinya sangat pedih dari tahun ke tahun, dia tidak akan pernah jenuh untuk berdoa, terus-menerus tekun berdoa meminta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan jawaban doanya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, mungkin hari-hari ini kita memiliki suatu pergumulan, kita memiliki suatu persoalan, kita memiliki suatu beban hidup yang kelihatannya pintu tertutup dengan erat di hadapan kita. Tetapi ingatlah, doa mampu menerobos pintu yang tertutup. Dan pelajaran dari Hana bukan soal doanya, bukan soal kata-katanya, bukan soal isi doanya, tetapi ternyata yang Tuhan menilai yaitu siapa yang berdoa, pribadi seperti apa yang berdoa. Saudara ingat firman Tuhan pernah mencatat doa orang benar dengan yakin bila didoakan akan besar kuasanya. Ternyata bukan tentang doanya. Yang Tuhan lebih suka yaitu pribadinya.
doa orang benar. Cobalah kita untuk mengintrospeksi diri. Tidak salah untuk kita meminta kepada Tuhan, tidak salah untuk kita berdoa kepada Tuhan. Itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan diri pribadi kita. Tuhan lebih ingin melihat sejauh mana kita meyakini kuasa Tuhan, sampai di mana keyakinan kita kepada Tuhan, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Itulah yang dilihat Tuhan kepada Hana dari tahun ke tahun. Apakah Tuhan tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan Hana? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Hana? Begitu juga dengan kita. Tuhan sudah tahu lebih dahulu dari jauh-jauh sebelumnya. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dia tahu apa yang menjadi isi doa kita. Tetapi Tuhan mau melihat kehidupan kita. Apakah kita memiliki penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan? Apakah kita sudah memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dari hari ke hari? Sejauh manakah kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan sebagai sumber memberi jawaban? Itulah yang Tuhan lihat. Maka dari itu saudaraku, mungkin saat ini kita berdoa sudah begitu lama tetapi kita tidak memiliki jawaban daripada Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tetapi marilah kita membangun komitmen di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar doa kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah pribadi kita. Tuhan mau penyerahan diri kita yang totalitas kepadanya. Tuhan mau ingin supaya hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dalam. Mungkin doa-doa kita yang selama ini kita doakan dari tahun ke tahun belum terjawab. Itu tandanya kita harus melihat apakah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Apakah persekutuan kita dengan Tuhan itu sudah benar-benar terbangun sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Tuhan pasti akan memberikan jawaban lebih dari apa yang kita bayangkan. Bahkan Dia akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Karena itu saudara, mari kita membangun doa yang mampu menerobos itu. Mungkin selama ini kita hanya sekedar berdoa, kita hanya terfokus dengan permintaan kita. Tetapi marilah kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar memelihara persekutuan kita dengan Tuhan? Sudah benar-benar membangun hubungan kita dengan Tuhan? Marilah kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Untuk kita dapat membangun doa yang menerobos, kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan kita harus menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan mudah menyerah dengan keadaan. Jangan mudah menyerah dengan situasi, tetapi tetap terus semangat di dalam Tuhan dan yakinilah Tuhan mendengar setiap doa kita dan Dia mampu menjawab segala doa-doa kita. Dan ketika Dia menjawabnya, itu pasti tepat, indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama dibangun, kita sama-sama dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.